Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan para tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, masa pengabdian atau masa kerja seorang tenaga honorer itu diusulkan untuk menjadi dasar pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2023. Usulan itu disampaikan oleh anggota DPR RI Junimar Girsang agar masa pengabdian tenaga honorer itu dijadikan dasar untuk seleksi P3K tahun 2023. Diharapkan kepada pemerintah agar menjadikan masa pengabdian menjadi dasar untuk pengangkatan honorer 2023 ini ketimbang harus menjadikan nilai ambang batas ataupun passing grade sebagai patokan utama. Diketahui bersama bahwa selama ini kebijakan pengangkatan honorer atau menjadi aparatur sipil negara, baik itu pegawai negeri sipil maupun P3K, menggunakan sistem passing grade atau nilai ambang batas yang harus dicapai oleh para tenaga honorer agar bisa lulus dan diangkat menjadi P3K. Nah, usulan masa kerja adalah usulan yang datang dari DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang yang mengusulkan agar masa kerja dan masa pengabdian tenaga honorer itu bisa dijadikan dasar dan tidak perlu lagi mengacu kepada passing grade atau nilai ambang batas. Usulan masa pengabdian menjadi dasar pengangkatan honorer menjadi P3K 2023 ini disampaikan untuk merespon minimnya peserta seleksi P3K bidang teknis yang dinyatakan lulus oleh pemerintah. Menpan RB Abdullah Azwar Anas sendiri segera mengeluarkan Abdullah Azwar Anas ditantang untuk segera mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakomodir para tenaga honorer teknis untuk diangkat menjadi P3K tahun 2023. Dengan jumlah honorer di bidang teknis ini yang sangat banyak di Indonesia, maka diharapkan bisa menjadi P3K tahun 2023. Bahkan terdapat juga honorer di seluruh lembaga dan kementerian hingga di tingkat satuan kerja pemerintah daerah. Rekan-rekan, jumlah honorer teknis ini memang memiliki jumlah yang paling banyak, mulai dari teknis pendidikan hingga kepada teknis di lingkungan kementerian maupun lembaga. Oleh karena itu pemerintah diharapkan untuk tidak menutup mata dan meremehkan soal honorer teknis administrasi ini agar bisa terus diperhatikan, setidaknya tidak ada diskriminasi di dalam pemberian afirmasi atau bonus nilai. Seperti diketahui bahwa Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa honorer tenaga teknis yang lulus di dalam seleksi P3K beberapa waktu yang lalu hanya sebanyak 13%. Untuk itu pemerintah tengah disiapkan skema penyelesaian tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K. Nah, salah satu skema yang menjadi usulan dari Komisi 2 selaku komisi yang menangani persoalan tenaga honorer adalah menjadikan masa pengabdian sebagai syarat utama di dalam kelulusan dan pengangkatan honorer menjadi P3K. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap usulan ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.